Halo semuanya. Kita lagi ada di mana, Bay? Kita lagi ada di Omah UGM Yogyakarta. Di sini ada 3 ruangan. Iya. Ada apa di sini? Ada sesuatu yang lebih gede dari aku gitu, kekar gitu. Kenapa aku harus nari buat kamu? Aku tuh iya banget. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Bersama gue Dul Sidarta Sutejo Ramono Tahu Tempe dan Gue Bayu. Hai. Dari dulah di baraka dudu badak di lidah badiradu. Artinya? Sebelum mulai, gue berpantun dulu. Boleh nggak nih? Iya, boleh, kan? boleh. Kepiting mencabit kerang, kerang dicabit ke lubang batu, pasang kuping biar terang. Ya Allah, nggak terasa kita udah ada di season 3 episode 1. Nyambung tuh. Gila, nyambung nggak? Nyambung kontennya. Tuh, iya dong. Setelah 3 season lamanya loh. 3 season lamanya baru nyambung sekarang. Mantep, nggak terasa loh, Bay. Aduh, iya. Gila ya? Iya, gila. Udah 3 season. Iya, nggak kerasa banget. Gila. Sebahagia ini gue. Ya ampun, Udah dia Robbe. Udah seneng banget ya ke tempat-tempat angker keliling-keliling. Enggak lah kalau itu gue enggak, tetep gue enggak. Demi menghibur pemirsa, kita lagi ada di mana, Bay? Kita lagi ada di Omah UGM Yogyakarta. Di Jogja? Iya, Waduh, kira saya di balik papan. Waduh. Oke lah, kita juga pengen cerita, cuman ntar masa di awal nggak seru dong. Mendingan kita sekalian explore aja. Langsung explore aja. Bener. Jadi seperti biasa, Seperti biasa. di akhir bakal rating. Rating. Jadi jangan di skip-skip. Jangan di skip. Gue kesel deh yang nonton pada skip sih. Jadi salah paham. Ayo dong, pintar sedikit. Sampai Anjay. akhir. Ya, sampai akhir dong tonton. Jangan dicepet-cepetin dicari yang kesurupan. Jangan begitu. Kita ngasih edukasi. Tonton semuanya. Aduh. Bener gak? Bener. Oke, gitu aja lah. Oke, sekarang kita langsung aja, Bay. Tanpa panjang lebar, tanpa lebar panjang, kita explore. Siap, bismillah. Bismillah. Oke, di season 3 ini semoga hasilnya baik. Amin. Amin. PMAM Kan main. Let's go. Yuk. Oke, kita siap ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini terasnya ya, Bay. Oh iya. Masih ada barang-barang tua, Bay. Iya. Tuh. Ini kan ada sepeda. Ini ada Apa? ini Patung. patung kanan kirinya. Patung kan kiri kayak nyambut ya. Iya. Tuh. Oh, tuh ada foto-foto. Dari depan itu kebanyakan cewek. Kebanyakan cewek yang dari depan. Kebanyakan cewek. Ya ada bapak-bapak gitu. Semuanya khas Jawa sebenarnya. Khas Jawa. Gimana ya jelasinnya ya? Anjing merinding. Tapi modelnya santun gitu. Oh, baik gitu lah. Baik gitu, santun, Iya. tertata gitu. Terus ya kebanyakan kalau cewek tuh nari gitu. Tapi dia lagi nari. Dia lagi nari. Bukan yang terus dia nari khusus sesuatu gitu, tapi dia memang bergayanya tuh kayak nari gitu. Oh, iya. Di sini sih yang setahu gue memang tempat wisata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini emang setahu gue tempat wisata, Bay. Jadi Omah UGM nih kayak didatengin siapa aja lah pengunjung, bebas welcome lah ibaratnya. Kayak gitu. Di sini juga kalau ada yang mau datang tanpa dipungut biaya ya sukarela aja lah kayak gitu. Kalau ada yang mau datang kayak gitu sih. Kalau di sini makanya bangunannya tuh kayak masih asli. Masih asli banget. Terus kayak bersih juga kayak gitu. Foto Bung Karno. Iya, ada foto Bung Karno juga. Iya kan? Iya. Banyak tuh yang kayak di sini tuh. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini tuh ada 3 ruangan. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Oh, oke. Nih katanya sih yang punya. Nah, ini fotonya nih, Bay. Ini fotonya nih, Bay. Ini fotonya. Oh iya. Nah, ini kan ada ibu, ada bapak nih, tuh di atas. Ini ibunya. Nah, tuh kalau yang samping kayaknya ponakan ini, gua nggak tahu deh ya. Oke. Nah, itu nih yang punya rumah ini tuh dia. Ibu, bapak,
Parto Darsono. Darsono, iya, Cuman iya, gue aku lupa juga yang nama ini siapa gitu. Pokoknya ibu bapak Parto Darsono gitu. Oh, oke. Dia wafatnya pas umur 80. Beda 10 tahun. Udah 10 Terus tahun. bapak Duluan bapaknya kalau nggak salah ya? bapaknya duluan. Ya, Habis itu ibunya baru meninggal. Meninggal Kayak waktu gitu. umurnya 90 ya. 90 ibunya. benar. Ibu itu pengrajin batik. Oh. Kalau oke. bapaknya pengrajin perak. Oh. Gitu. Jadi pas dia wafat, terus setelah kena gempa 2006 ya, Hah? gempa Jogja tuh, Iya. akhirnya dijual rumahnya. Itu kesepakatan sekeluarga juga gitu. Akhirnya dijual sama UGM. Oh, UGM akhirnya yang ngelola Yang sekarang. ngelola ini UGM. Oh, Kayak gempa Jogja 2006 ya? 2006. Oh, Kayak makanya namanya Omah UGM. Omah UGM, Oh, bener-bener. iya, masuk. Gitu. Ini langsung kita coba yang ruangan pertama aja ya. Ruang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan baik, pelan-pelan misi, numpang-numpang. Nah, baik. Oke. Masuk gak? Iya. Numpang-numpang aja dulu, numpang-numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya pernah ditempatinnya masih ada kasur. Ini tuh jadi ruangan ini tempat dulu bapak ibu Parto istirahat di sini, kayak gitu sih. Iya. Di sini udah ada sarang laba-laba. Iya tuh, sarang laba-laba. Udah banyak banget kan. Oke. Udah ya? Udah. Ditutup lagi deh. Nah, ini tuh ada ruangan 2 yang modelnya kayak ada tirainya. Iya. Jadi tuh di sini dulu buat bertapa juga, Oh, gitu. kayak gitu. Mau buka nggak? Boleh. Coba buka nggak? Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Penumpang. Bisa di apa? Geser ya. Geser. Oh, Yang kanan. yang kanan. Oh, oke. Penumpang. Nah, Oke. ini tempat bertapanya. Kayak gitu sih guys. Kosongan aja. Iya. Kayak gitu. Tutup deh. Makasih. Nah, yang ketiga di sini ada ruangan katanya ya. Ini harus permisi banget sih. Itu yang di sini. Di sini tuh tempat ada tempat penyimpanan tombak ya. Oh, Di sini kita buka ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Permisi. Numpang. Nah, ini tombaknya. Iya. Ada apa di sini? Ada sesuatu yang sebenarnya lebih gede dari aku gitu. Lebih tinggi. Gitu. Terus ya jagain sih. Jagain di sini. Jagain kekar gitu. Kekar. Memang. Oh iya ngerti. Gitu. Oke. Iya. Aman ya? Iya. Pengap banget sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penumpang. Tutup lagi aja. Bismillah. Di dalam ini ada 3 ruangan. Apa sih yang lu lihat gitu? Ada nggak? Oke. 3 ruangan ini tadi tuh sebenarnya ada kita ini lagi ada di dekatnya apa? Kayak apa yang nyebutnya ya? Nyebutnya kayak nyainya gitu. Kayak yang dipercaya. Di sini. Mm-mm. Oke. Terus cuman nggak tahu udah mencoba untuk gali informasi itu dari dia. Sejujurnya sih agak kaget sih. Agak kaget karena dia nggak bisa nyebutin namanya. Oke. Dengan alasan dia bilang darahku nggak asli. Aku nggak tahu maksudnya apa. Oke. Selain terlepas dari aku nggak bisa bahasa Jawa halus, boso halus, bahasa halus. Yaitu dia bilang darah nggak asli. Tapi lu nggak bisa bahasa Jawa halus emang? Nggak bisa. Padahal lu orang Jawa. Iya nggak bisa. Lu nggak bisa? Nggak bisa. Gue orang Betawi bisa bahasa Jawa halus. Oh iya serius? Iya. Gimana? Alus. Maksudnya segampang itu tapi lu nggak bisa halus. Iya nggak gitu sih bang. Maksudnya komunikasi. Maafin. Ya, gitu. Cuman ya dari situ dapat beberapa informasi. Kayak ini usianya udah
hitungannya sekitaran hampir 200 tahunan di sini. Enggak, maksudnya bangunannya atau apanya nih? hampir 200 tapi nggak bener-bener 200, Hampir 200. jadi masih 100-an. Oke. Tadi kita start di depan itu Iya. itu kalau misalnya orang banyak cerita kan itu dibangun setelah rumah ini, Iya, jadi itu pendopo yang di depan. pendopo depan. Setelah rumah ini dibeli 2006, dibeli UGM. Iya. Nah, itu baru dibangun pendoponya. Orang bilang begitu. Nah, cuman dari cerita lu gimana? Jadi itu tuh justru ada duluan, Justru ada duluan. tapi bukan yang Atasnya. sifatnya bukan pendopo gitu dulu, tapi kayak panggungnya itu, Panggung yang di bawahnya. panggungnya itu duluan. Oke. Dan baru setelah itu mengikuti ini Rumah ini. Oke. Jadi dulu di sana buat menyambut raja-raja Mataram. Oke. Terus dulu kan agak jadi depan jalan setapak gitu. Bukan jalan setapak sih, jalan yang dilalui kayak terus kuda-kuda yang apa gitu. Oh, di depan. Lapang gitu kan. Iya. Terus ya tarian-tariannya di situ untuk nyambut khusus untuk raja. Siap. Kayak gitu. Berarti kita langsung menuju yang samping kanan ya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang. Ini kita udah masuk outdoor ya? Iya. Kita masuk outdoor. Zaman dulu nih rumahnya. Ini lu tahu nggak kenapa tuh temboknya? Kenapa? Ini ada pembeda. Iya, kenapa Nih. tuh? Nah, ini tuh dia buat kayak gini karena buat tahan gempa. Dibuat. Makanya dibedain kan. Nah, ini kalau kita lihat nih. Ini dia yang nahan ini nih. Makanya dia buat kayak gini. Wow. Gitu. Ini nggak sengaja dibedain kayak gitu. Nah, ini buat kalau gempa ya jadi Ketahan gitu. Tahan gitu. Ya kita nggak tahu ya. Iya. Ini cuman Cara. aja gitu maksudnya. Tetap kalau kuasa Allah udah hancur ya hancur. Iya. Udah gitu doang sih. Seenggaknya kita usaha dulu. Benar. Dan Suara apa tuh? apa sih? Dan di sini tuh sering ada prewed, Bay. Orang-orang prewed. Tuh, belakang outdoor ini. Nah, yang sering dipakai nih yang ini, Bay. Kalau lihat lucu gak? Tuh. Oh. Makanya sering dipakai prewed tuh. Iya. Tuh. Di Instagramable. Iya, gitu benar. Tuh, karena kan ada orang yang suka vintage juga kan. Iya, vintage. Jadi kayak gayanya tuh mungkin modelnya prewed kayak gini. Jadi ada di sini tuh prewednya. Oke. Iya. Iya kan? Iya. Naik sedikit kali ya. Bentar ya. Mungkin lu lihat apa? Enggak. Enggak. Oke. Sampai belakang sini ada nggak yang lu rasain? Justru ternyata tadi nggak nyangka sih. Maksudnya yang sana kan agak jadi takut yang nih. santun-santun gitu. Terus setelah masuk terus yang Belakang. ke dalam belakang gitu. Belakang sini. Ada yang jahil usil gitu kayak berusaha dia berusaha ke tengah gitu. Branding gue. Tapi gimana maksudnya dia usilnya gimana? Usulnya kayak berusaha untuk ke yang ganggu aja gitu. Berusaha ngedekat. Tapi masih aman kan maksudnya? Masih aman-aman. Aman kan? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi? Cuman memang mungkin karena apa ya, jarang dipakai orang kegiatan yang rutin gitu. Benar. Setiap sisi-sisi rumahnya ada sisi-sisi yang memang berat gitu. Benar. Sisi-sisi yang Benar. soalnya tadi awalnya tuh kayak manusia biasa gitu, Di dalam. tampilan yang di dalam gitu, terus ada ini apa orang yang bentuknya pokoknya manusia tapi aneh gitu. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Gue jadi takut nih. Ya. Fokus. Fokus. Ya Valen. Aduh, ya ampun, apa tuh? Fokus ya. Tetap fokus. Iya. Tetap fokus. Iya, Gitu maksud lu. Terus ya. Kayaknya kita perlu ke ruang tengah karena kayaknya tadi ada yang mau diceritain sih dari yang aku bilang. Ruang tengah ini apa Ruang yang tengah pertama kali? Tadi yang pertama kali. Kita ke sana lagi. Ke sana lagi. Ini.
Numpang. Kita mau diri apa gimana, Bay? Biarin kasih ruang. Oh, sorry. Sini, Bang. Sorry. Duduk bisa. Duduk bisa. Oh, disuruh duduk. Ah. Numpang. Aku bingung ya nanya apa ya. Dia maksudnya mau nyeritain sebelum Uma UGM tuh apa gitu. Maksudnya kayak gitu. Sebelum sama UGM itu pada dasarnya seperti sanggar tari gitu. Kok aku nggak bisa ini. Fokus. Nggak bisa nggak bisa cerita banyak. Terlalu baik. Gue kesemutan. Iya. Sakit. Aku bingung maksudnya bukan darah asli itu apa ya maksudnya? Dia bilang bukan darah asli gitu. Ini lu lagi komunikasi maksudnya? Maksudnya nggak bisa berkali-kali ditekankan bahwa bukan darah asli itu maksudnya apa? Bukan darah asli. Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti ya. Aku nggak tahu maksudnya. Nggak mau cerita detail yang berarti cuman bisa menceritakan bahwa ini usianya hampir 200-an gitu, 200-an tahun. Kalau secara bangunan ya. Terus ya yang aku sampaikan sebelumnya sih batasannya cuma sampai situ gitu. Dulu di sana itu duluan dibuat tari-tarian tempat penyambutan raja. Terus di gedung sini itu baru menyusul gitu. Nggak mau bilang pindahnya kemana. Setelah dari sini dibuat kayak sanggar tarinya pun nggak serta-merta dengan tegas disebutkan memang sanggar tari gitu. Dia bilang pindahnya kemana. Nggak, aku juga bingung sih. Atau aku berusaha untuk fokus tapi kebingungan ini yang bikin aku hilang fokus. Weh, fokus. Iya. Enggak kok. Enggak bisa. Aku nggak bisa. Karena ya cuman sebatas itu sih yang bisa dikasih tahu. Oke. Terus ada yang apa? Ada yang cabul. Siapa ya? Enggak ada yang cabul. Siapa? Oh, dia enggak maksudnya yang di samping atau yang di samping yang mana? Nggak tahu. Oke. Maksudnya ada yang di sini mungkin ada beberapa apa? Ya kan nggak cuma cewek aja gitu. Tapi ada yang berlaku tidak baik ke penari-penarinya, terus takut ke sebelah, makanya yang santun-santun di sini terpisah. Yang sebelah ada tempatnya itu yang nggak benar-benar. Itu yang misahin. Jadi ini ruangan ini terawat, jauh lebih terawat, dan makanya isinya baik-baik dari orang dalam kerajaan juga, laki-lakinya itu sih. Oke. Itu. Fokus. Iya, fokus. Enggak, jangan. Enggak. Aduh, aku bawaannya pengen nari, ya Allah. Enggak, jangan. Enggak. Disuruh nari? Enggak. Bukan, enggak. Kayak ringan aja, tangan itu ringan gitu. Enggak, tapi fokus. Enggak kok. Itu sih, sebatas itu sih. Cukup? Iya, fokus. Mau nari? Enggak. Silakan, kalau mau nari. Buat sambutan merdeka, penutupan. Buat apa? Kalau mau nyambut kita, monggo, silakan. Kamu bukan keluarga raja. Nggak apa-apa, kan tapi sebagian dari raja toh. Aku
Aku bisa yakin dari mana? Abdi dalam tuh jenengan. Aku bisa yakin dari mana? Tuh, jenengan kan abdi dalam. Iya. Kenapa aku harus nari buat kamu? Tuh, jenengan apa kok nari datang dulu? Wah gila, memang udah biasa nari. Monggo, betul apa? Keluar man kok, ninggalin jenengan nari. Tapi badan ini nggak luas. Jenengan kan ingin menunjukkan nek datang mriki memang sanggar damel nyambut raja. Nggih mboten. Iya. Badan ini nggak luas. Lho nggih wong semes penari niki. Ya kan? Kak sampun, nggih pun, matur suwun. Ngapunten nggih. Ngapain tanya nama saya? Cek jenengan sampun dikenal kali tiyang mriki. Kan jenengan sing mboten pernah semerap sinten jenengan, sinten sing kada griya niki sebenere. Nggih mboten. Kalau tahu nama saya, bawa saya pergi ya. Niki lah. Griyane jenengan Saya nggak kuat di sini. mboten saged kula. Saya nggak kuat di sini. Tapi niki nggih niki jenengan. Assalamualaikum. Saya nggak kuat di sini. Pun nggih, pun seneng betul. Monggo. Bawa pergi, Wi. Aku sadar mas, Iya, kali tapi aku nggak bisa kontrol. Aku ingat tadi ngapain. berdoa. Tikir. Berdoa dulu, berdoa dulu. Sikir baik, sikir. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi aku ingat tadi aku ngapain. Oke. Allah Tapi aku nggak bisa kontrol. Aku berusaha ngelawan. Oke, nggak apa-apa. Istighfar baik, istighfar. Allahu Akbar. Ada lagi yang mau ceritain? Saya tahu. Jenengan sedih, nggak mau cerita karena merasa jenengan ini bukan asli dari dalam, tapi kan jenengan bagian dari dalam juga toh. Ngapa harus sedih? Mriki griyane jenengan pun jenengan mriki mawon mboten nyesaten pundi-pundi. Aku diingat mas. Duh, kok sakit ngoten? Wong jenengan iki asli penari sing di remen di Kali Raja kok. Diingat kalau Dinyak niku soal iri. Jenengan sing paling diremeni. Nek lapo kok sampean sampai kegowo koyo ngeten iki. sebelum aku langit, Mboten saged. aku Mriki griyane jenengan pun mriki mawon. Oh nggih. Sampun nggih.
mriki ngriyani jenengan. Saken niki pintu-pintune jenengan ajari mawon nggih. Pun nggih. Oke. Baik. Iya Mas. Baca bismillah, Pak. Bismillah, Pak. Oke, kita pergi. Oh iya. Bismillah, Pak. Ya, bismillah. Pas. Aman, Bay? Aman. Istighfar, coba. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar aja ya. Iya. Udah ya, cukup ya. Iya. Udah, cukup yuk. Yuk, udah ya, cukup yuk. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita udah selesai. Tadi ceritain dulu deh, lu dulu deh. Kan kita dari belakang nih, dari dapur. Dari dapur Tiba-tiba lu nyuruh gue ke tengah. ke tengah. Coba lu ceritain dulu deh. Jadi tadi kan nyuruh ke tengah karena memang ada yang bisa, menurutku ada yang bisa digali lebih lanjut, tapi juga memang ada yang mengajak gitu. Ada yang mengajak. Nah terus ternyata nggak tahu ya, mungkin diajak kembali itu jalan untuk si tadi kan masuk tuh. Iya makanya. Itu untuk apa ya, kayak bisa pergi dari sini gitu. Alasannya seperti apa mungkin nggak bisa aku ceritain lebih lanjut Bang, cuman bentar gue potong. Maksudnya yang ngajak keluar dari sini itu siapa gitu maksud gue? Apa yang tadi awal cerita sama lu atau emang beda yang masukin lu itu gitu? Beda orang. Beda. Itu siapa gitu? Itu sebenarnya salah satu penari di sini. Cuman mungkin nggak menceritakan secara detail apa yang terjadi sama dia ya. Cuman dia pengen diajak keluar, udah nggak tahan di sini, udah gitu. Terus tadi sih aku juga kaget ya, karena posisi aku ngomong sama Bang Dul dan berusaha komunikasi tadi. Iya masalahnya gue jawab pertanyaan lu. Terus lu cuman madep ke gue tapi lu nggak ngomong sama gue gitu, malah ngeladenin siapa gue nggak ngerti. Jadi kayak lu gini ya, siapa yang lari, siapa yang kayak gitu. Gue agak bingung jadinya. Jadi kayak sebenarnya saat ada berusaha gali informasi gitu, dan kan mereka juga mendengar, misalnya Bang Dul nanya nih, terus misalnya kru ada yang nanya, saut-sautannya itu banyak gitu. Jadi bingung memilih antara mana jawaban yang aku pilih. Sebenarnya ada kan, fokus ke satu yang memang Nyai tadi yang nggak mau nyebutin namanya itu karena alasan darahnya nggak asli gitu. Tapi cuman bisa sebatas itu, selebihnya itu kayak rebutan ngomong semua gitu. Jadi ketika ada yang di sebelah kanan gitu ada yang tadi nggak benar kayak gitu, itu dengar siapa tadi yang ngomong gitu, antara itu siapa ya, antara itu yang ngomong gitu. Terus tadi sih terkejutnya waktu aku ngomong sama Bang Dul tuh, terus rasanya tuh kayak badan mau berdiri, terus tangannya tuh kayak gerak-gerak sendiri, udah mau goyang sendiri. Tuh gue takut sumpah, kayak tapi sadar gitu. Gue takut kayak wah, bay fokus. Terus tangan lu gini, Bang, gue nggak bisa nih, gue kayak mau nari. Wah gila, tapi itu lu sadar Dan terus akhirnya berdiri, kan ada kru yang dekat kayak bantuin biasanya gitu. Terus ngomong, aku tahu itu bukan aku yang ngomong, sadar sepenuhnya aku ngapain gerak. Aku ingat yang masih diomongin sama dia itu kayak kenapa badan ini nggak lentur atau gimana, tapi aku tuh berusaha ngomong kan, berusaha manggil nama kru gitu. Nah aku, Mas,
tolong gitu, aku nggak bisa, aku ini nggak bisa ngontrol badanku gitu, tapi Ditahan. kayak mulut nggak bisa sesuai apa yang dipikirin ya mau ngomong, tapi yang keluar tuh dia yang ngomong gitu, kayak tapi kamu bukan keturunan raja atau apa yang keluar tuh itu gitu, ngomong terus, tapi aku mau ngomong tuh kayak kayak hampir kayak orang tindihan gitu loh. Yang nggak bisa ngomong. Pernah ngerasain tindihan nggak sih? Iya. Kayak tindihan gitu, kayak mau teriak nggak bisa, mau ngapain tapi gerak terus, dan aku ingat ngapain aja gitu, dipeluk sama kru itu kan, udah ingat sampai situ sih. Udah ada lagi ya? Enggak ya itu sih. Udah cukup itu. Iya. Sekarang kita rating ya, Bay. Kalau lu berapa? Secara tempat sih sebenarnya ya 7,5 gitu lah. 7,5 ya. Tapi ngerasain pengalaman pertama kali kali di season 3 episode pertama lagi. Iya. Di Jogja. Ya ampun. Pertama kali setengah sadar ternyata kondisinya kayak gitu tuh 9,5 bang. Langsung 9,5. 9,5. Gila. Gue sih jujur kayak kalau gue nilainya sih 6 kayak gitu. Yakin? Iya, tapi itu pun kalah dengan saat Bayu nari semua menjadi 10 gitu. Tetep ya. Jadi ya cukup kaget lah gitu. Gitu sih. Mungkin bayangannya sih nambahin, kalau misalnya amit-amit gitu. Amit-amit misalnya amputasi gitu. Lo mending bius total atau bius setengah sadar? Bius total udah nggak sadar, tahu kan? Ya kayak gitu, ngerinya kayak gitu bang. Udah jangan. Ngerinya kayak gitu. Ya udah cukup. Mending bius total deh sekalian nggak sadar. Nggak usah pakai perbandingan ya. Udah cukup. Yuk. Mendingan kita sekarang main catur, makan kue apem. Ya, kita istirahat ya. Mana ada yang jual nih jam segini ya? Gue bingung, udah jam 2 pagi lagi. Ya udahlah ya. Iya. Pesannya sekali lagi ya itu aja, cukup taatin dan jangan pernah ngelawan yang namanya hal-hal kayak gini lah. Tonton terus episode lainnya, sama yang belum nonton juga, yang sebelumnya kayak ada tuh penonton, wah gue nyesel nih baru kali ini nonton, ternyata gue kira kayak serem total gitu, ternyata ada komedinya juga ya, lucu katanya gitu. Nah itu dong kayak gitu, makanya tonton yang awal-awal kayak gitu, awal-awalnya, jadi kalian tahu kayak gimana sih program kita yang bener-bener apa adanya, full apa adanya. Itu harus diingat kayak gitu. Nah, betul. Itu aja. Jangan lupa like, comment and subscribe. PMAM kan main. Peace, salam damai. Dah.